Sahabat Suara Bekasi, pagi ini kita akan berdialog dengan salah satu stakeholder tokoh Kota Bekasi, Bapak Haji Siswadi, dengan tema membangun usaha muda. Menurut Pak Sis, kira-kira gagasan atau ide dia apa saja untuk membangun para pengusaha muda sehingga mereka menggeliat? Apalagi sekarang ada persaingan yang makin soal pasar ASEAN bebas, harus kita lebih siap gitu. Ya, terima kasih Pak Imam. Ke depan itu sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang begitu besar, sejalan dengan dibukanya pasar ASEAN, secara otomatis adalah yang ada persaingan. Kita tidak bisa menafikan persaingan itu, dan yang bisa adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk masuki persaingan itu. Nah, untuk masuki persaingan itu agar kita bisa menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri, suka tidak suka kita harus menyiapkan diri. Menyiapkan diri yang mana? Bagaimana kita memulai membangun jiwa wirausaha untuk kemudian diaplikasikan sebagai wirausaha. Nah, wirausaha inilah yang saya ingin ajak kepada generasi muda untuk bangkit, untuk memulai, untuk bertindak, untuk berbuat, menjalankan usaha-usaha wirausaha apapun namanya, skala apapun kecilnya, yang penting bergerak. Itu Mas. Biasanya kan kebimbangan orang yang akan memulai usaha itu startingnya, Pak. Ada tip dari Pak Sis kira-kira? Saya sering mengatakan meskipun kadang-kadang ada yang tidak cocok kalau kita mau memulai usaha, samakan aja dengan kita berlatih berenang. Kalau kita membaca buku teori berenang, insya Allah walaupun 10 buku kita gak akan bisa berenang. Tapi kalau kita langsung nyebur aja ke kolam renang, insya Allah dalam sehari, 2 hari, 3 hari renang udah bisa. Bahwa dalam hal itu ada resiko, masukkan air dan sebagainya, yang penting resiko itu udah diperhitungkan. Tidak ada semua langkah yang tanpa resiko, dan disinilah wirausaha itu yang memiliki berani mengambil satu resiko. Resiko apa? Resiko yang telah diperhitungkan. Diperhitungkan sesuai apa? Sesuai dengan kemampuan daya analitik, kemampuan daya visinya, dan kemampuan melihat ke depan. Itulah salah satu beberapa karakter daripada wirausaha yang harus kita kembangkan, dan harus mulai sekarang. Tidak ada waktu lain kecuali sekarang. Di Kota Bekasi sendiri ada bimbingan soal pengusaha kecil ini, kemana mereka ketika memulai, berteman dengan siapa, mengakses siapa gitu. Biasanya gelap sisi itunya. Bimbingan itu baik, tapi yang lebih baik itu adalah pendampingan. Iya, pendampingan. Jadi pendampingan itu pada level aplikasi, pada level eksekusi, pada level implementatif. Nah, bimbingan itu diharapkan memiliki target selama setahun. Setelah setahun harus ditinggal. Nah, yang lain bisa mengadakan yang lain. Dan diharapkan yang setahun udah jadi, semakin berkembang diharapkan saling membimbing. Nah, inilah konsep yang harus kita kembangkan, dan kita harus mulai menyadari bahwa konsep yang dulu kalau kita punya usaha rumah makan, teman kita membuka rumah makan itu dianggap pesaing. Itu adalah konsep klasik, konsep kuno. Yang ada sekarang adalah kalau kita membuka rumah makan, teman kita membuka rumah makan, hendaklah itu sebagai satu hal mitra strategis dan sebagai kolaborasi sinergi. Sehingga konsumen kita ini, kalau kita ada warung 1 dengan warung 10, cenderung yang datang ke 10. Dan sesungguhnya itulah, jadi kita tidak melihat teman bermain, teman berdagang bukan sebagai pesaing, tapi sebagai teman mitra kerja dalam rangka mendapatkan satu keberkahan. Ada 10 warung, semua udah punya rezeki masing-masing. Dan disitulah kita harus kembali kepada konsep keberkahan. Jadi bukan seperti warung sebelahnya itu musuh, lawan dan sebagainya, itu keliru. Itu keliru, karena itu sebetulnya bagian daripada rezeki kita. Itu konsepnya. Itu ya yang benar. Yang benar. Jadi, tapi banyak rata-rata orang kalau ada sejenis menganggap pesaing gitu. Itu adalah konsepnya harus kita luruskan. Diluruskan. Kita bisa melihat ketika di
beberapa tempat seperti contohnya di Jakarta itu soto Pak Kumis. Soto Pak Kumis itu bukan satu soto, satu warung, dua warung, tiga warung, tapi mungkin 4 warung. Andai kan soto Pak Kumis dan satu warung tidak akan seramai itu. Jadi konsep sinergi, konsep bersaing karena konsumen itu lebih terjamin kalau yang buka display lebih banyak, dan itu yang harus kita kembangkan sekarang. Jangan ketika kita buka warung, ada orang buka warung lagi yang bersaing terus menimbulkan suatu kebencian, itu justru menjauhkan dari keberkahan. Biasanya Pak Siswadi ini ketika menggagas sesuatu, memeluk sesuatu, misalnya kayak sekarang yang sedang kita bicarakan, biasanya ada rahasia ilahiyah di belakangnya. Ini sisi usaha ini berbanding dengan bekerja, misalnya jadi buruh segala macam, kelebihannya lah di mana kira-kira? Ya, tentu dari satu kaum yang mengembangkan wirausaha ya, dibanding tentu kita mental pekerja. Kita harus melihat satu konsep pemilahan antara kewajiban kita dan hak kita. Kewajiban kita itu adalah punya niat yang kuat, punya ikhtiar yang optimal, punya doa yang tulus, dan selanjutnya tawakal. Hasil itu bukan kewajiban kita, itu bagian dari hak. Itu pun bukan otoritas kita. Otoritasnya adalah kepada yang maha kuasa. Jadi kita harus bedain gitu, bahwa kewajiban kita ya punya niat yang kuat, punya usaha yang optimal, yang ketiga punya doa yang tulus, yang keempat tawakal, dan itu adalah variabel-variabel profesionalisme. Itu. Ya, baik Pak. Sejauh pengetahuan Pak Sis di Kota Bekasi ini dalam upaya-upaya pengembangan usaha muda, baik yang dilakukan oleh pemerintah kota, sudah seperti apa? Mungkin sudah dilakukan, hanya sebaiknya intensitas dan kapasitasnya perlu dikembangkan, karena semakin complicated, semakin daya saing kota harus menjadi kebutuhan, dan itu bagian dari infrastruktur kota. Karena infrastruktur kota di samping fisik juga non fisik. Non fisik itu adalah sumber daya yang ada, dan bagaimana mengembangkan anak-anak muda ini yang punya kreatif sehingga nanti bisa menjadi satu titik-titik wisata di kota, menjadi tujuan salah satu wisata, dan wisata itu memiliki nilai-nilai bisnis dan nilai ekonomi. Dan kota saatnya sudah memerlukan model kayak gitu, karena tidak memiliki sumber daya alam, tidak memiliki sumber daya pertanian, yang ada adalah jasa dan perdagangan. Nah, sekarang bagaimana di setup Kota Bekasi menjadi kota jasa, tetapi yang memiliki satu keunggulan. Nah, keunggulan itulah yang harus kita siapkan. Nah, satu siapkan itulah sekarang yang bagaimana kebijakan pemerintah yang menstimulus, memberikan suatu stimulus kepada anak-anak muda yang bisa berkreasi dalam konteks untuk menuju pemberdayaan ekonomi. Contohnya di Indonesia ini yang konteks begitu sudah berhasil lah. Yang kita lihat seperti bagaimana ketika sudah terbentuk suatu culture, satu budaya kreatif yang ada dalam seperti kota Bandung yang lebih dikenal sebagai fashion, sehingga banyak sekarang penerbangan langsung dari Malaysia ke Bandung, tidak lain hanya belanja, dan itu kan tidak lepas dari stimulus adanya satu budaya lokal yang bisa menjadikan satu konsep terhadap kreativitas. Nah, di Bekasi apa yang akan kita lakukan? Ikutin aja alur yang ada, potensi yang ada yang kita kembangkan, karena itu harus dicipta dari bawah, tidak bisa dari top down, nanti kurang mengakar. Nah, sehingga perlu ada pemetaan potensi-potensi mana yang perlu dikembangkan. Daya serap dan minat ya. Daya serap dan minat. Dulu pernah berkembang pemeliharaan ikan hias di Bekasi. Nah, ini apakah perlu distimulus lagi sehingga menjadi daya ekspor? Kalau menjadi pemimpin pasar di ASEAN aja udah besar. Iya, dari satu jenis. Satu jenis saja. Baik Pak Sis, terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Setidaknya bagi sahabat Suara Bekasi dan Kota Bekasi yang memantau siaran ini. Terima kasih.